Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, saya sendiri Tiara Maharani, NFP 508221014. Saya Shadow Gung Putri dengan NRP 508221031. Saya Muhammad Falan Bagus Jutawan dengan NRP 508221098. Kami di sini akan membuat kronologis yang menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan soal yang diberikan dengan menggunakan Aspen HYSYS dan Aspen Flash. Oke, jadi untuk soalnya sendiri bisa dilihat pada slide berikut. Nah, ini ada eh, kondisi operasi yang akan disimulasikan untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama itu dengan kondisi operasi seperti di atas, berapa massa air yang dimasukkan untuk menghasilkan energi sebesar 100 megawatt. Nah, ini kita simulasikan di Aspen HYSYS terlebih dahulu. Nah, untuk simulasinya itu seperti ini sudah dibuat. Jadi untuk uh, tahap pertama itu kita masukkan properti terlebih dahulu, terus kita bisa add komponen listnya. Misal kita mau menambahkan air H2O, itu nanti tinggal di klik di sini lalu di add. Nah, karena di sini udah di add, jadi kalau yang sudah di add itu bakalan muncul di kolom sebelah kiri di komponen ini. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan komponen listnya, karena tadi komponennya cuma H2O, jadi kita memasukkan H2O saja. Selanjutnya kita tentukan fluid package-nya. Nah, untuk fluid package-nya itu kita tinggal klik add. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal pilih kita mau fluid package apa. Nah, untuk di sini itu kita pakainya Peng Robinson. Nah, setelah itu bisa di close saja. Nah, cara add-nya tuh klik ini add. Terus nah ini karena fluid packetnya sudah kita pilih, itu ada Peng Robinson. Nah, terus company list-nya juga sudah dipilih. Kita bisa langsung ke simulasi. Nah, untuk hasil simulasinya seperti ini. Untuk step pertama kita tentukan dulu stream pertama. Nah, di soal ini stream pertamanya ada air dengan kondisi operasi temperaturnya 65 Fahrenheit, untuk pressure-nya ada 1 atmosfer. Nah, terus kita masukkan ke stream ini. Jadi temperaturnya tadi 65 Fahrenheit, untuk pressure-nya 1 atmosfer. Jadi kita tinggal eh, 1 atmosfer. Gitu. Hmm. Oke, setelah itu kita tentukan composition. Nah, untuk karena komponennya cuma pakai air, jadi mole fraction-nya H2O itu 1. Nah, itu bisa di close saja. Nah, selanjutnya kita ke stream dulu, ke pump. Nah, untuk pump ini seperti di soal, jadi pump ini menaikkan tekanan dari 1 atmosfer sampai 250 PSI. Maka kita tentukan desainnya dulu. Untuk inletnya itu 1, outletnya 2. Setelah itu kita ke worksheet. Nah, worksheetnya ini nanti akan menyesuaikan sesuai dengan string 2 yang kita isi. Nah, lalu untuk di string 2 ini kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Jadi di soal itu ada 65 Fahrenheit, 250 PSI. Kita masukkan ke worksheet material string 2. Nah, ini temperaturnya 65 Fahrenheit, itu diisi di sini. Lalu pressure-nya 250 PSI, itu diisi di sini. Nah, saya itu bisa di close saja. Selanjutnya, karena
selanjutnya dari stream 2 ini bakal masuk ke boiler dan keluar sebagai saturated stream pada stream 3. Nah, lalu kita tinggal menambahkan heater. Nah, untuk komponennya itu ditambahkan bisa di view, terus model palette. Nah, nanti tinggal cari misal heater, itu tinggal di add. Nah, karena ini udah di add semua, untuk heaternya kita tentukan desainnya dulu. Untuk inletnya itu 2, outletnya 3. Lalu untuk parameternya, karena di soal ini dari 250 PSIA menjadi 250 PSIA, artinya tidak ada perubahan tekanan. Jadi untuk delta P-nya tuh diisi 0. Nah, setelah itu kita isi di stream 3. Nah, stream 3 ini kita sesuaikan dengan kondisi operasi yang ada di soal. Nah, keluarnya kan saturated stream. Jadi untuk vapor phase-nya ini karena yang keluar sebagai steam berarti vapornya itu 1. Nah, untuk yang lainnya ini menyesuaikan dengan kondisi operasi yang ada kondisi operasi pada heater. Jadi kita hanya mengisi saturated steam-nya saja. Untuk temperatur dan pressure ini akan otomatis terisi. Nah, selanjutnya dari stream 3 itu akan menuju ke superheater, di mana tekanannya tuh 250 PSIA. Jadi kita tambahkan heater, lalu kita desain. Nah, ini kita tentukan inletnya apa, outletnya apa. Jadi di sini inletnya 3, outletnya 4, lalu parameternya delta P-nya juga 0 kPa karena tidak ada perubahan tekanan. Nah, selanjutnya kita pilih di stream 4, ini kita masukkan kondisi operasi seperti yang ada di soal. Nah, stream 4 itu temperaturnya 550 Fahrenheit, tekanannya 250 PSI. Nah, ini bisa diisi juga di sini. Jadi kita isi temperaturnya 550 Fahrenheit. Untuk pressure-nya ini akan otomatis terisi karena sebelumnya kita ngisi delta P-nya tuh sama dengan 0. Atau bisa atau caranya bisa di heater ini kita nggak perlu ngisi parameter, ini dikosongin aja. Nah, tapi di stream 4 itu kita ngisi pressure-nya berapa. Nah, setelah itu kita masuk ke jadi setelah dari stream 4 itu bakal masuk ke turbin. Lalu dari turbin bakal keluar sebagai stream 5. Nah, ini kita buat turbinnya. Jadi kalau di Aspen HiSys turbin itu namanya expander. Kita tentukan inletnya berapa, outletnya berapa. Setelah itu kita bisa langsung isi aja parameter di stream 5. Nah, di stream 5 itu dia 40 PSIA dan saturated liquid. Berarti temperaturnya itu tekanannya itu 240 PSIA. Untuk pressure-nya itu tadi 40 PSIA bisa langsung kita isikan di sini. Nah, setelah itu dari turbin itu bakalan ke kondenser. Nah, dari kondenser ini kita pakai cooler. Nah, di cooler ini kita bisa masukkan juga desainnya. Untuk desainnya, inletnya berarti 5, keluarnya 6. Lalu energinya tuh Q3. Nah, untuk outletnya di stream 6 ini kita bisa isikan juga parameternya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, yang di soal itu kan keluar saturated liquid pada suhu 65 Fahrenheit. Nah, ini kita bisa isikan di sini temperaturnya 65 Fahrenheit untuk ya 65 Fahrenheit. Nah, setelah itu kita isikan lagi pump untuk recycle. Jadi di sini kan dari 6 itu bakalan kembali ke stream 1 pakai pump, di mana kondisinya ini dia 65 Fahrenheit 1 atmosfer. Nah, jadi kita add pump, kita isi inlet sama outletnya. Inletnya berarti 6, outletnya 1. Lalu dia akan recycle seperti ini. Nah, karena semuanya masih biru,
Artinya masih ada material yang belum kita isikan. Nah, itu kenapa? Karena di stream 1 ini kita belum masukkan mass flow-nya berapa. Ini masih empty. Nah, karena di soal eh, kita diminta untuk mencari berapa massa air yang masuk untuk menghasilkan 100 megawatt eh, elektrik energi elektrik. Nah, itu kita masukkan di sini di E karena kita diminta untuk 100 megawatt. Di sini kita isikan 100 megawatt. Nah, hmm. Nah, setelah itu kita ngecek di stream 1 ini udah terisi mass flow-nya. Jadi mass flow yang dibutuhkan itu 1,285 kali 10 pangkat 6 kilogram per hour. Nah, ini kita bisa lihat hmm, di workbook. Nah, di sini untuk uh, stream pertama mass flow-nya tuh 1,285 kali 10 pangkat 6 kilogram per hour. Berarti air yang dibutuhkan untuk menghasilkan 100 megawatt energi listrik itu 1,285 kali 10 pangkat 6 kilogram per hour. Dan selanjutnya kita bisa buat case study untuk soal nomor B, di mana Sorry, Tir, Tir. apa? Kayaknya kamu harus jelasin part itu deh. Kayak ini kan tadi kita udah nyari dengan kebutuhan 100. Nah, kan Hmm. evaluasinya berarti flow-nya pakai flow tadi. Nah, flow tadi hasilnya dimasukin ke stream itu baru kamu ke case study. Ini dijelasin aja deh kataku. Oh, berarti ini Ya, dijelasin dulu itunya. Biar soalnya kan yang dicari perubahannya kan, perubahan energi yang dihasilkan. C-nya. Wait. Eh, berarti ntar dibalikinnya kita di Yoko ya. Berarti ini dihapus. Itu dihapus, energinya diisi. Semangat ya, Is. Ini loh, sangat looping anjay. Iya, ya. Kayak, ini kan udah. Pokoknya tadi sampai sini Is. Hmm. 1,85 terus baru lanjut. Oke, jadi untuk kan ini tadi udah dijelasin. Oke, kayak ke sini. Oke, jadi untuk soal bagian A sudah terjawab. Jadi untuk menghasilkan 100 megawatt listrik dibutuhkan 1,285 kali 10 pangkat 6 kilogram per hour massa air. Lalu untuk bagian B kita diminta untuk evaluasi kebutuhan energi boiler atau Q1, cooling water, Q3, dan energi E yang dihasilkan minimal 10 titik variasi tekanan saturated steam dari range 50 sampai 500 bar. Oke, kita ke suspend analysis. Nah, karena tadi yang diminta itu perubahan energi pada Q1, E, dan Q3, maka kita harus evaluasi terlebih dahulu. Kita lihat massa mass flow air jika jika E-nya itu 100 megawatt itu 1,285 kali 10 pangkat 6. Lalu yang E ini kita hapus terlebih dahulu. Oke. Nah, yang di satu ini kita masukkan mass flow yang sama kayak tadi. 1,285 E plus 6. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat case study. Nah, untuk di sini untuk independent variabelnya kita pilih stream 2, lalu di sini pressure. Karena yang akan diubah itu pressure-nya 50 sampai 500 bar. Tinggal dan. Lalu untuk dependent variabelnya itu yang akan berubah terhadap perubahan temperatur itu ada Q1, terus kita pilih heat flow, ada Q3, kita pilih heat flow, lalu ada E, kita pilih heat flow. Oke. Selanjutnya kita ke case study setup. Nah, startnya ini kita isi 50 bar. Lalu di sini N-nya 500 bar.
dan step size-nya kita pilih 50 bar. Nah, jadi stepnya ada 10. Ini kita tinggal run. Ini setelah run, kita bisa lihat resultnya di sini. Jadi untuk Q1 perubahan temperaturnya ini, Q3 ini, dan perubahan heat flow-nya itu bisa dilihat di sini. Oke, jadi untuk jawab menggunakan Aspen HISIS. Selanjutnya dengan menggunakan Aspen Plus. Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk pengerjaan soal tersebut menggunakan Aspect Plus. Untuk caranya kurang lebih sama, dan soalnya soal yang tadi juga. Untuk pertama kita juga pilih komponennya, karena di sini cuma air aja, jadi kita tinggal pilih water dan find now. Kemudian nanti akan muncul di bagian bawah, kemudian tinggal di add aja. Nah, kalau udah, kita lanjut pilih di bagian method itu untuk fluid package. Nanti kita pilih base methodnya Peng Robinson sama kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita lanjut ke simulation. Nah, di sini kan simulasinya sudah jadi. Kalau misalkan teman-teman bingung, nanti bisa pilih dulu dari paletnya. Itu kita pilih ada pompa di bagian B6, terus kemudian ada heater. Karena di soal boiler, cuman kan di sini nggak ada boiler, jadi kita pakainya heater karena sama-sama untuk memanaskan. Kemudian ada superheater, kita juga pakai heater. Terus kemudian ada turbin. Nah, turbin di sini kita menggunakan expander. Nah, di sini kan coba di bawah, kolom bawah itu ada yang kompresor. Di pressure changers, nah itu kan ada kompresor. Klik drop down-nya, terus pilih yang gambarnya kayak gitu. Nah, itu expander. Nah, udah dipilih. Terus habis itu ada condenser. Karena di sini juga nggak ada condenser, kita berlakukan sebagai heater. Kemudian dilanjutkan dengan pompa untuk membalikan siklus recycle ke awal kembali. Kayak gitu. Nah, setelah itu nanti dari teman-teman bisa klik yang material. Bentar. Nah, bisa klik yang materials. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman klik di sini itu bakal muncul tanda panah merah. Nah, antara tanda panah merah itu nanti harus ditarik dan dihubungkan supaya nanti jadi satu kesatuan sistem atau siklusnya. Nah, itu kan tinggal tanda panah biru. Nah, seharusnya ada tanda panah merah yang tadinya ada di situ. Kayak gitu. Nah, terus ketika udah, kita isi semua spesifikasi di bagian blocks yang ada di bagian kiri, di simulation, di kiri. Nah, kita isi bagian blocks-nya sampai, nah ini awalnya kalau misalkan teman-teman di sini kan udah result nih, sudah menunjukkan result. Tapi kalau misalkan belum diisi, nanti itu ada bendera Polandia yang putih merah, itu artinya ada spesifikasi yang kurang. Makanya kita harus isi dulu. Nah, kita mulai dari B6 dulu, dari pompa. Nah, di pompa ini dia itu menghasilkan pressure 1 atm. Makanya kita set di discharge pressure-nya 1 atm dan kita misalkan atau asumsi efisiensi dari pompa itu sendiri adalah 80% atau 0,8. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke boiler yang tadi heater atau B2. Ya, di B2. Nah, di B2 ini karena dia saturated steam, maka kita pilih pressure dan vapor fraction. Nah, habis itu pressure-nya karena dia diubah menjadi 250 PSIA, makanya kita set pressure-nya sebagai 250 PSIA. Kemudian vapor fraction-nya 1 atm karena keluaran dari heater itu merupakan saturated steam, yang mana 100% kondisinya adalah kondisi vapor. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi blok 3. Bisa dipencet blok 3-nya. Nah, di blok 3 sendiri itu superheater dengan tekanan yang sama atau isobar dengan hanya peningkatan pressure. Nah, jadi kita pilih temperatur dan pressure.
Nah, temperaturnya kita isi keluaran dari superheaternya 550 derajat Fahrenheit dan juga pressure-nya tetap yaitu senilai 250 PSIA. Kemudian kita lanjut ke blok selanjutnya di bagian turbin atau yang kita pakai expander tadi. Nah, di situ karena keluaran dari itu menghasilkan energi dan benar-benar kita pilih dulu modelnya sebagai turbin, bukan sebagai kompresor. Nah, untuk type-nya kita pakai yang isentropis gitu. Kemudian untuk discharge pressure-nya maksudnya goal pressure-nya. Jadi setelah dari keluar dari turbin, dia digolkan pressure-nya bernilai 40 PSIA. Makanya kita isi dengan 40 PSIA. Dan untuk efisiensi isentropisnya, kita ibaratkan juga 80% atau senilai 0,8. Oke, bisa lanjut ke blok selanjutnya di bagian kondensor. Ini udah kondensor ya? Ya, Udah. oke. Ketika udah masuk di blok kondensor, kita juga isi sama seperti yang tadi. Karena ini hanya untuk eh, yang nggak gimana-gimana banget, jadi setelah masuk sini kita pilihnya yang vapor fraction. Vapor fraction karena keluaran dari kondenser dia itu berubah menjadi saturated liquid, yang mana kondisinya adalah 100% liquid. Makanya kita di sini pilih flash type-nya, temperatur, dan juga vapor fraction. Nah, vapor fraction yang kita isi 0, karena tadi kondisinya saturated liquid, dan temperaturnya berubah menjadi 65 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian lanjut ke pompa untuk recycle. Nah, di pompa bagian recycle ini juga dia mengembalikan tekanan yang dari kondenser yang awalnya dari kurang dari 1 atm, itu sekitar 15 PSIA. Gitu. Dan efisiensinya juga diasumsikan 0,8. Nah, ketika semua blok sudah terisi, pastikan di tanda-tanda semua blok B2, B3, B4, B5, B6, B7 itu checklist dulu yang di sebelah kiri. Nah, itu tadi pas pengerjaan sudah checklist, kemudian kita pindah ke streams. Streams coba ini yang di tabel kiri, streams. Nah, ini kan juga sudah muncul resultnya. Awalnya itu tidak ada yang diisi sama sekali, dan karena ini jadi satu kesatuan recycle atau satu kesatuan simulation dan gak ada fit fresh tambahan masuk, jadi semua di S1, S2, S3, S4, dan seluruh stream itu nilainya sama. Jadi untuk mencari kebutuhan waternya, kita cukup mengisi salah satu stream aja untuk di run. Nah, kita di sini memilih stream 4 karena di sini adalah titik di mana energi itu dihasilkan. Nah, ketika kita pilih stream 4, kita pilih flash type-nya temperatur dan juga pressure. Di stream 4, itu untuk membentuk energi itu sendiri, ditargetkan nilai dari temperatur dan juga tekanannya pada stream itu 550 derajat Fahrenheit dan pressure-nya 250 PSIA. Itu sudah diisi sesuai. Terus kemudian yang perlu kita cari adalah yang bawahnya, yaitu total flow basis atau total flow rate-nya. Nah, total flow rate-nya ini karena kita nggak tahu, kita isi trial aja dulu, misalnya 100 kg per hour, terus kita misalkan komponennya adalah 100% water, karena memang 100% water. Oke, baik teman-teman, ketika kita udah masukkan trial total flow rate-nya yang 100 kg per hour, ternyata kebutuhan dari energi yang dihasilkan itu belum mencukupi karena masih hanya sekitar minus 0,01 megawatt yang ditemukan tadi. Nah, ini teman-teman bisa run aja kalau misalkan mau coba. Nanti lihat resultnya di bagian result S4 streamnya. Nah, di situ nanti akan muncul mass rate yang dibutuhkan. Nah, karena masih kurang kita perlu goal seek. Goal seek-nya menggunakan flow sheeting options, kemudian design spec. Nah, kita kemudian ini kan dari aku udah add. Seharusnya kita bisa add dulu terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah nanti namain aja variabelnya ini apa aja, apapun. Kalau misalkan flow rate ini aku namain flow rate biar enak. Kemudian untuk variabel yang bawah itu diisi flow rate juga, kategori all, terus type-nya kita pilih yang blok variabel karena kita apa tuh namanya? Variabelnya dari blok-blok yang kita bentuk tadi. Kemudian bloknya kita pilih blok 4 di mana itu merupakan bloknya dari si turbin kayak gitu. Terus kemudian variabelnya kita pilih yang
kerja kerja atau network gitu. Terus habis itu unitnya kita ubah dulu ke megawatt. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal run ulang. Oh, sorry, sebelumnya kita targetnya dulu, speknya di pengen tadi flow rate, kemudian targetnya di minus 100 megawatt. Nah, tadi kan energi yang dihasilkan harusnya kebutuhannya 100 megawatt. Cuman karena di sini di Aspen Plus energi yang keluar atau energi yang dihasilkan itu minus, berarti kita targetnya adalah minus 100. Kemudian toleransinya, ini teman-teman bebas masukin berapapun, tapi di sini dari kami masukin 0,00001. Kemudian di variabel itu komponen type-nya pilih yang mole flow, kemudian streamnya tadi yang kita golsikan di S4 atau stream yang sebelum masuk ke turbin, kemudian komponennya kita pilih water dan unitsnya dalam kilomol per jam. Kemudian lowernya kita masukin 1, terus uppernya kita masukin 10 pangkat 20. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal run ulang, tinggal klik run, nah yang bisa di sebelah situ. Kemudian kita cek hasilnya di stream 4, karena yang kita goalseek tadi di stream 4. Kalau misalkan teman-teman goalseek stream yang lain itu bisa banget. Terus kita cek hasilnya, nah mass flow-nya itu ketemu sekitar 1,22328 10 kali 10 pangkat 6. Nah, ini ya kurang lebih hampir mirip, tapi agak beda juga dari hasil yang dari Aspen HYSYS itu dikarenakan di Aspen HYSYS itu efisiensi dari turbin, efisiensi dari pompa itu sebesar 75%. Sedangkan pada Aspen Plus kita mengasumsikan bahwa efisiensinya mencapai 80%. Jadi membutuhkan stream yang lebih sedikit daripada yang di Aspen HYSYS. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan perhitungan melalui Excel oleh teman saya. Oke, baik. Berikut merupakan perhitungan Excel dari soal yang telah diberikan. Di sini diberikan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan A, di mana dengan kondisi operasi seperti di atas, carilah dengan massa air yang disirkulasikan untuk menghasilkan 100 megawatt. Dan untuk mencari energi listrik yang dihasilkan, dan di sini energi listriknya ada pada turbin, di mana yang berhubungan dengan turbin sendiri adalah dari stream 4 dan stream 5, di mana diketahui kita mencari entalpi uap pada superheated steam pada steam table dengan 250 PSIA dan 550 Fahrenheit pada stream 4 dan dihasilkan dan telah dicari pada steam table sebesar 3004,19 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk yang stream 5 dicari pada steam table pada 40 PSIA dan ketemu 2721,02 kilojoule per kilogram. Nah, karena ini yang dicari nanti itu mass rate steam, maka mass rate steamnya tuh diasumsikan dulu atau trial dulu, misal 1000 atau 100 boleh. Misal 1000 kilogram per jam. Nah, nanti buat menghitung energi listriknya pakai rumus M kali entalpi masuk dikurangi entalpi keluar, di mana tadi udah diketahui dari steam table, di mana entalpi pada stream 4 atau entalpi in sebesar 304,19 dan entalpi keluarnya 2721,02, kemudian dikalikan dengan mass rate dengan yang diperoleh 283170 kilojoule per jam. Nah, yang kemudian diubah menjadi joule per second atau sama dengan watt, kemudian diubah menjadi megawatt, dan yang error yang dihasilkan masih besar yaitu sebesar 99,92. Nah, supaya errornya bisa kecil atau nol, kemudian dilakukan goal seek. Goal seek pada error, bentar, data. Nah, dan yang dimasukkan adalah mass rate steam-nya. Nah, kemudian diperoleh, wah, bentar, maaf. Nah,
Kemudian diperoleh mass rate steam eh, pada sehingga massa air yang disirkulasikan untuk menghasilkan 100 megawatt sebesar 1.271.321,115 kilogram per jam. Nah, dari hasil perhitungan Excel dengan HISIS dan Aspen Plus udah mirip-mirip hasil yang ditemukan. Sekian dari perhitungan Excel. Baik, jadi eh, itu tadi hasil simulasi dari kelompok kami. Kesimpulannya, massa air yang digunakan untuk sirkulasi untuk menghasilkan 100 megawatt energi listrik dengan menggunakan Aspen Plus, Aspen HISIS, dan juga dengan perhitungan Excel menunjukkan hasil yang hampir sama. Perbedaan mungkin disebabkan karena ada perbedaan efisiensi dari turbin dan lain-lain. Eh, itu saya dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.